Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Wahyu Anggraini. Saya dari Fakultas Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik manajemen berbasis sekolah. Langsung saja. Manajemen berbasis sekolah ini sering disebut dengan kata MBS. Apa sih MBS? MBS itu merupakan suatu paradigma baru dalam pendidikan di Indonesia. Kenapa MBS itu paradigma baru dalam pendidikan di Indonesia? Kenapa enggak yang lainnya aja gitu kan? Manajemen berbasis sekolah ini memungkinkan adanya pengembangan pendidikan yang mampu mencetak generasi-generasi unggulannya dan mampu bersaing dalam dunia global. Manajemen berbasis sekolah juga ini mendasarkan pada adanya otonomi, yaitu adanya kebebasan tiap daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan apa-apa yang dipunyai, termasuk dalam hal pendidikan. Lanjut, manajemen berbasis sekolah juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologinya, yang ditunjukkan dengan pernyataan politik dalam garis besar haluan negara yang bisa disebut juga dengan GBHN. Hal ini sangat diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan baik secara makro, meso, dan mikro. Ya, lanjut. Manajemen berbasis sekolah juga mensyaratkan adanya keikutsertaan dan partisipasi dari berbagai pihak, yaitu mulai dari warga sekolah itu sendiri, orang tua atau wali siswa, hingga pada lingkungan sekitar agar pendidikan dapat berjalan dengan baik dan dapat tercipta pembelajaran yang efektif di dalamnya. Kenapa sih kita harus ada pembelajaran yang efektif gitu kan? Nah, karena pembelajaran yang efektif inilah yang akan mengorientasikan pada dihasilkannya output yang berkualitas baik. Karena output yang dihasilkan tidak akan lepas dari pengaruh proses pembelajaran yang berlangsung, maka prosesnya pun perlu dukungan dari berbagai pihak. Isi dari manajemen berbasis sekolah juga adalah bentuk dari alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan, yang ditandai oleh adanya otonomi yang luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat, dan dalam kerangka pendidikan nasional. Otonomi ini diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Lanjut, partisipasi masyarakat ini dituntut agar lebih memahami pendidikan. Nah, membantu serta mengontrol mengelola pendidikan juga. Oleh karena itu, dalam hal ini, sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar baik kepada orang tua, masyarakat, maupun pemerintah. Nah, di sini juga partisipasi orang tua juga tidak hanya sekedar dari segi finansial, tetapi juga dari segi motivasi, dorongan agar pendidikan di sekolah tersebut lebih maju. Nah, penjelasan yang ada yang tadi memberikan gambaran bahwa sekolah yang menggunakan manajemen berbasis sekolah mensyaratkan adanya pembelajaran yang efektif dengan adanya partisipasi dari banyak pihak yang terkait dengan pendidikan itu. Oleh karena itu, ada beberapa karakteristik manajemen berbasis sekolah yang perlu dipahami dan dimengerti dalam rangka penggunaan manajemen berbasis sekolah tersebut dengan baik dan sukses. Nah, karakteristik tersebut juga dapat menjadi pegangan dan arahan dalam rangka tercapainya manajemen berbasis sekolah dengan memusatkan pada perkembangan anak bukan hanya tahu,
tapi juga paham akan nilai dan sadar akan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manajemen berbasis sekolah juga memungkinkan penggunaan teknik pendidikan dengan mengikuti paradigma baru terkait dengan pembangunan kemampuan peserta didik yang mempunyai karakter serta nilai yang baik, kemudian dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, namun tidak sedikit yang tahu atau kurang paham dengan beberapa karakteristik yang melekat pada sistem manajemen berbasis sekolah. Di sini pun ada karakteristik manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah ini memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya. Dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses dengan menerapkan MBS, manajemen berbasis sekolah, sejumlah karakter manajemen berbasis sekolah perlu dimiliki. Karena manajemen berbasis sekolah tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif. Jika MBS merupakan wadah atau kerangka sekolah, efektif merupakan isinya. Oleh karena itu, karakteristik MBS memuat secara eksklusif, inklusif elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Nah, di sini pun ada dalam menguraikan karakteristik MBS juga pendekatan sistem yaitu input, proses, dan output digunakan untuk memadukannya atau dalam kata lain memandukannya. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan sebuah sistem sehingga penguraian karakteristik MBS yang juga karakteristik sekolah efektif didasarkan pada input, proses, dan output. Uraian yang berikut dimulai dari output dan diakhiri dengan input. Karena output memiliki tingkat kepentingan tertinggi, sedangkan proses memiliki tingkat kepentingan satu tingkat lebih rendah dari output. Dan input memiliki kepentingan 2 tingkat rendah dari output. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari karakteristik manajemen berbasis sekolah adalah sekolah tersebut menunjukkan adanya kegiatan pembelajaran, sekolah merupakan agen perubahan, adanya komunikasi yang efektif antara warga sekolah, kepentingan yang efektif mementingkan kepribadian manajerial, kewirausahaan, adanya kolaborasi teamwork, memiliki tujuan bersama, adanya learning to discovery, dan adanya stakeholders. Nah, selain itu, karakteristik manajemen berbasis sekolah tidak akan lepas dari karakteristik sekolah yang efektif, yaitu adanya perencanaan yang baik, kegiatan Pembelajaran memungkinkan adanya keaktifan dan partisipasi siswa. Saran, manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu manajemen yang dapat digunakan dalam meningkatkan proses pembelajaran yang nanti akan akhirnya meningkatkan kualitas output yang dihasilkan, maka perlu adanya pendalaman dan pemahaman dengan membaca referensi lain agar lebih paham dan mengerti. Sekian dari saya, kurang dan kelebihan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.